Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan peraturan teknis terkait perdagangan karbon di pembangkit listrik tenaga uap yang berlaku efektif tahun ini. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon subsektor pembangkit tenaga listrik. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Kementerian SDM secara resmi menerbitkan Permen SDM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon subsektor pembangkit tenaga listrik yang pada akhirnya implementasi perdagangan karbon di sektor pembangkit listrik tenaga uap bisa dimulai pada tahun ini. PLT Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM Dadan Kusdiana menyampaikan, setidaknya terdapat beberapa hal yang diatur dalam regulasi tersebut seperti halnya persetujuan teknis batas atas emisi gas rumah kaca pelaku usaha atau PT-BAE-PU. Lebih lanjut, Dadan menegaskan bahwa regulasi ini bersifat wajib untuk dijalankan bagi seluruh PLTU dan apabila ada yang tidak memenuhi maka akan ada sanksi bagi pembangkit yang tidak memenuhi batas atas yang telah ditetapkan oleh masing-masing pembangkit. Semoga dengan adanya implementasi nilai ekonomi karbon ini, target pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan NDC dapat tercapai secara bersama-sama secara nasional, termasuk juga nanti memberikan dorongan ke sisi yang lain, ke sisi mitigasinya. Jadi tidak hanya dari pertukaran yang tadi, tapi juga karena ini ada selisih. Kita udah desain bahwa ada selisihnya. Selisihnya ini yang harus dilakukan. Bisa dengan sendiri, bisa juga dengan membeli misalkan renewable energy certificate, atau kita simply misalkan menghemat atau membangun fasilitas yang energi yang lebih bersih. Pemirsa, Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap perubahan iklim, ditandai dengan kenaikan tren emisi gas rumah kaca. Untuk memitigasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam sektor blue carbon atau karbon biru. Untuk mendukung pencapaian target emisi karbon di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia merancang aksi perubahan iklim di sektor kelautan dengan beberapa kebijakan dalam sektor blue carbon atau karbon biru. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Victor Gustav Manopo dalam webinar Strategi Blue Carbon Indonesia untuk pencapaian target Nationally Determined Contribution dan implementasi nilai ekonomi karbon pada Selasa 24 Januari 2023. Kebijakan yang telah dilakukan KKP dengan berbagai pihak dalam peningkatan potensi blue carbon yakni penyusunan peta jalan percepatan mitigasi perubahan iklim sektor kelautan, membuat monitoring center aksi mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan, penyusunan profil emisi karbon, percepatan penyusunan profil emisi karbon, hingga kampanye potensi blue carbon di kancah internasional. Namun, melihat saat ini Indonesia menyimpan hingga 17% dari cadangan karbon biru dunia. KKP memanfaatkan hal tersebut untuk melahirkan kebijakan baru untuk mendukung pencapaian target emisi karbon di Indonesia, yakni akan memasukkan sektor karbon biru di dalam target Nationally Determined Contribution pada tahun 2025. Seperti yang sebelumnya telah disebutkan Presiden Joko Widodo bahwa perubahan iklim menjadi ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Namun dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Salah satunya dengan memanfaatkan potensi laut dengan ekosistem pesisirnya disebut juga ekosistem karbon biru, menjadi regulator iklim global dan memiliki potensi sebagai penyelamat bumi dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Republik Indonesia juga menyebutkan rumusan kebijakan karbon biru yang implementatif dan berkeadilan dilakukan agar dapat mencapai target emisi Indonesia yang bermanfaat bagi secara ekologi maupun sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir sebagaimana strategi ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan memegang dua mandat penting dalam pengendalian perubahan iklim. Yang pertama sebagai penanggung jawab isu ocean dan climate di Indonesia untuk Konvensi Perubahan Iklim,
sedangkan yang kedua sebagai pelaksana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor kelautan. Oleh karenanya, sebagai target ke depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memasukkan sektor karbon biru ke sektor kelautan di dalam dokumen Nationally Determined Contribution kedua pada tahun 2025 dan implementasi nilai ekonomi karbon untuk karbon biru, khususnya lamun. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memulai pembangunan ibu kota Nusantara yang mencapai 12%. Ketua Satgas Pelaksanaan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilagam, mengatakan progres tersebut merupakan capaian keseluruhan dari proyek yang telah mulai dibangun. Hingga awal tahun 2023, proses pembangunan Ibu Kota Nusantara telah mencapai 12%. Dalam pembangunan tahap 1 yakni rentan waktu 2022 hingga 2024, Kementerian PUPR berfokus pada pengerjaan infrastruktur dasar yakni infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, gedung kantor, dan perumahan. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumbadilaga, menyebutkan salah satu infrastruktur yang saat ini hampir rampung dikerjakan yakni Bendungan Sepaku Semoy dan Bendungan Intek, yang pembangunan kedua bendungan tersebut sudah di atas 80%. Sedangkan dalam pembangunan jalan yang sedang dibangun, jalan tol yang memiliki 3 ruas dengan total pembangunan sekitar 27 km dengan progres konstruksi untuk jalan tol 6%, 2%, dan 1%. Pembangunan kawasan pusat pemerintah berfokus di wilayah 1A, diantaranya Istana Negara, gedung perkantoran, land development, dan pengembangan kawasan sumbu kebangsaan. Dalam sektor perumahan, PUPR saat ini sedang melakukan pembangunan hunian pekerjaan konstruksi dengan total 22 unit tower untuk tenaga ahli dan tenaga terampil yang dilengkapi dengan kantin, klinik, toko, dan tempat ibadah. Selain itu, Kementerian PUPR juga berkomitmen dalam membangun IKN dengan total seluas 324.332 hektar harus mengedepankan berbagai aspek kebersihan dan kenyamanan bagi para pekerja. Kita pertama tugas kita itu adalah membangun basic infrastruktur. Pertama, tadi sudah kita lihat bagaimana menyediakan air baku ya dengan membangun bendungan Sepaku Semoy dan Intek Sepaku. Itu progresnya udah hampir di atas 80%, 82 dan 85%. Karena itu penting yang menjamin ketersediaan air baku untuk air minum nanti di KIPP. Pemirsa, menjawab permintaan bibit unggul dan percepatan swasembada benih nasional, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meresmikan pusat nursery perkebunan berbasis hingga 20 juta bibit. Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi salah satu pengembangan benih kelapa ganja untuk kebutuhan kelapa nasional, kelompok tani maupun masyarakat yang membutuhkan benih untuk ditanam di pekarangan dan menambah penghasilan. Selain di Kabupaten Batang, pengembangan pusat pembibitan atau nursery perkebunan juga dibangun di lokasi lain, yaitu di Bombana, Provinsi Sulawesi Tengah dengan komoditi jambu mete, dan Cianjur, Jawa Barat untuk komoditi kopi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat penanaman bibit pohon kelapa genjah di Pantai Pariwisata dan peresmian nursery kelapa genjah Desa Wonorojo mengatakan, pembangunan nursery di Indonesia ditargetkan sebanyak 3 hingga 5 lokasi dengan masing-masing nursery setiap tahunnya akan memproduksi benih sebanyak 10 hingga 20 juta bibit kelapa, kopi, dan juga jambu mete. Pusat nursery perkebunan nantinya akan dilakukan dengan kolaborasi intensif dengan seluruh stakeholder baik pemerintah daerah, produsen mitra, maupun perbankan agar keberadaan nursery tidak tergantung pada pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pusat nursery ini akan menjadi salah satu nursery percontohan Indonesia yang tentu saja akan bermanfaat bagi masyarakat Batang, khususnya untuk Ibu Bupati di tempat ini. Kalau biasanya yang lalu hanya ratusan ribu batang, sekarang ini tidak boleh lagi ada nursery di bawah 1 juta, Bu. Dan batang naik 2 juta tadi menurut Ibu. Pohon kelapa genjah memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat menambah pendapatan rumah tangga karena pohon kelapa dapat dimanfaatkan mulai dari buah hingga batangnya. Selain itu memiliki usia produktif hingga 20 tahun, dengan tinggi pohon hanya 2 meter dan per tahun dapat menghasilkan 100 butir per pohonnya. Oleh sebab itu, peluncuran pusat pembibitan dapat mempermudah akses penyaluran benih unggul bagi petani sehingga dapat menekan biaya distribusi dan mengurangi kerusakan benih akibat panjangnya rantai pasok.
Pemirsa tetaplah bersama Kominfo Newsroom karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya.